Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong, atau yang akrab disapa Tom Lembong, menolak mentah-mentah hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dijadikan jaksa sebagai alat bukti dalam perkara korupsi impor gula. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Tom menyebut audit tersebut syarat kesalahan dari yang bersifat teknis hingga fatal secara hukum. "Saya cukup syok betapa audit BPKP dan keterangan ahlinya sangat kacau," ujar Tom seusai persidangan Selasa 24 Juni 2025. Ia merujuk pada kesaksian auditor BPKP Cusnul Khotimah sehari sebelumnya yang menurutnya penuh kekeliruan. Tom mengungkap beberapa kejanggalan dalam laporan audit BPKP yang mengkaji impor gula pada 2015 sampai 2016, mulai dari penggunaan dasar hukum yang keliru hingga kesalahan memahami harga minimum sebagai harga maksimum. Yang paling krusial, kata Tom, adalah kesalahan dalam metodologi penghitungan kerugian negara. Menurutnya, BPKP mengklaim PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) membeli gula dengan harga terlalu tinggi. Namun faktanya, harga yang dibayarkan PPI justru lebih rendah dibanding harga pasar petani. Ia juga menyoroti adanya error matematika, formula yang salah, hingga kesalahan input data. Ironisnya, angka kerugian negara sebesar 578,1 miliar rupiah yang didakwakan jaksa terhadap Tom bersumber dari audit bermasalah ini. Bahkan, ada selisih 62,7 miliar rupiah antara kerugian negara dan dugaan keuntungan korporasi yang tidak dijelaskan dalam dakwaan jaksa. Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Cudri Sitompul, menilai penolakan Tom terhadap audit BPKP adalah sah secara hukum. KUHP memberikan hak kepada terdakwa untuk menyanggah alat bukti. Jaksa pun harus membuktikan dakwaannya dengan alat bukti yang sah. Lebih jauh, Cudri menekankan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan surat edaran Mahkamah Agung, hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara, bukan BPKP, kecuali dalam kasus yang ditangani oleh KPK. Dalam kasus Tom, proses hukum ditangani oleh Kejaksaan Agung, bukan KPK. Maka, kewenangan BPKP dalam hal ini dipertanyakan. Senada, Ketua Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Maria Silvia E. Wangga, menyatakan audit BPKP hanyalah salah satu bentuk keterangan ahli dan bukan kebenaran tunggal. Audit bisa diajukan untuk memperkuat dakwaan, tapi terdakwa juga punya hak konstitusional untuk menolaknya. Ia menegaskan bahwa hak untuk memperoleh keadilan dan menyanggah alat bukti diatur dalam Undang-Undang HAM dan KUHP. Hakim, menurut Maria, harus benar-benar mencermati penolakan Tom agar putusan berdasar pada bukti yang benar. Dosen Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menggarisbawahi pentingnya menghadirkan audit pembanding. Menurutnya, daripada hanya menolak audit BPKP, tim kuasa hukum Tom sebaiknya menghadirkan perhitungan kerugian dari lembaga lain seperti BPK atau Inspektorat.